Kita awali dari ayat pertama dulu. Wailun lil mutaffifin. Wail ini ulama menerjemahkan ada sebuah lembah di neraka namanya wail. Ada juga yang mengartikan wail ini celaka. Nah, itu ya. Nah, ini lebih umum nih, lebih banyak dipakai. Wailul likulli humazatil lumazah, itu ya. Nah, itu. Wail banyak di dalam Al-Qur'an. Ada berapa ya? Kurang lebih ada 44-an lah itu sekitar ya. Yang antara lain wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Ada wail, ada lil mutaffifin. Mutaffifin itu artinya orang yang curang. Ini ayat surat cerita tentang kecurangan-kecurangan. Celaka besar bagi orang yang curang. Curang itu, tatfif itu bisa berarti ini ngasih airnya kurang, gitu kan? Harusnya penuh tapi berkurang. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, minum lagi ya. Ya Allah. Makin berkurang lagi. Alasan padahal pengen minum. Nah, itu arti yang pertama itu. Lalu tatfif juga artinya melewati pagar, melampaui batas, gitu ya. Memang berkurang kelihatannya dikit, tetapi itulah kecurangan-kecurangan. Diterjemahkan kepada dengan ayat yang berikutnya. Apa itu orang-orang yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, giliran ditimbangi nama orang, giliran beli, dia maunya dipenuhin. Nah, itu ya, tambahin dong, gitu kan? Nah, udah sekilo, udah tambahin. Nah, itu. Nah, udah tambahin. Nah, ini belum tentu bener nih. Belum tentu ridho pedagangnya. Ya, gimana ya kalau kita kembaliin kayak orang pelit banget gitu kan? Enak tuh pedagang itu, kenapa? Kita tinggal ngebrokin aja dia, kayaknya nggak enak. Emang kelihatannya diam, tapi mukanya asem, gitu kan? Aduh, gitu kan? Tinggal untungnya dimasukin. Nah, itu mutaffifin itu, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi hati-hati, gitu ya. Mendingan hak kita kemakan orang lain daripada kita makan hak orang lain. Ini surat ini mengajarkan begitu. Tapi ada tapinya, giliran nerima barang maunya disempurnakan, dipenuhin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka ini nimbang buat orang lain, giliran jualan mereka mengurangi. Nah, itu. Giliran orang lain disiasatin, gitu kan? Apakah dibasah-basahin biar berat, pokoknya intinya curang lah begitu. Apakah di bawah timbangannya ada hal pemberat apa gitu kan? Itu curang yang sangat konvensional. Itu curang yang lebih canggih lagi, bisa jadi kecurangan-kecurangan digital. Wah, ini di marketplace nih, gitu kan? Di marketplace baju kelihatannya bagus nih. Wah, ini jas kelihatannya bagus, rapi, begitu kan? Dicontohin ada videonya, ini kelihatannya. Giliran beli, loh kok yang datang begini? Ini wailul lil mutaffifin, gitu ya, di era digital. Nah, itu. Kalau yang tadi kan sangat manual tuh. Ini era digital begitu. Loh, kok nggak sesuai sama videonya? Videonya kayaknya indah banget tuh baju, gitu ya. Pas datang lah, kok begini? Nah, itulah. Bagaimana? Mau dikembaliin juga, kita juga rugi juga. Saya kembaliin ya. Nah, pas kembaliin lalu dikembaliin lah. Kok begini gitu kan? Ini bukan kami nih gitu kan? Coba waktu Bapak ngembaliin di video enggak? Iya, enggak di video. Biasanya kan terima unboxing gitu kan? Kalau ngembaliin di boxing enggak? Di video enggak? Enggak kan? Kena lagi gitu. Bapak enggak videoin sih waktu ngembaliin gitu kan? Nah, itu alasan pedagang tuh. Nah, itu wailul lil mutaffifin zaman now. Nah, jadi ini bisa jadi ya di pedagang-pedagang di marketplace ya banyak yang bener.
Nah, kita lihat aja bintangnya, komennya gitu kan. Kadang-kadang kalau males komen, males baca komen, nah inilah males baca ulasan, kena deh kita sama orang-orang, ulaika mereka itu annahum mab'utsun, bahwa mereka ini suatu saat akan dibangkitkan. Emang mereka nggak sadar ya bahwa suatu saat akan dibangkitkan, akan dihisab begitu kan? Liyaumin azim, pada hari yang besar, pada hari yang agung, pada hari yang luar biasa, yaitu hari kiamat. Nah, ini kalau tentang kiamat berarti ini banyaknya ayat-ayat Mekah. Tapi kalau praktek nimbang ini adanya di Madinah. Nah, itu. Maka ulama menganggap ini ayat-ayat kalla itu mungkin nggak ngerti apa ada hubungan dengan ini ya, kalla di dalam Al-Quran banyak. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab catatan fujar, catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, ada pada sijjin. Sijjin mana nih gitu kan, jin tomang gitu kan. Bukan, sijjin itu berasal juga dari sijnun. Sijnun itu artinya adalah penjara. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjaranya mukmin dan surga bagi orang-orang kafir, gitu kan? Bukan berarti di dunia ini orang mukmin miskin aja, bukan. Bukan berarti orang di dunia udah orang miskin gak usah maju deh. Kenapa? Dunia kan penjaranya mukmin. Bukan begitu artinya. Seindah-indahnya dunia bagi seorang mukmin, kalau dibandingkan dengan akhiratnya seorang mukmin, itu dunia bagaikan penjara, gitu. Wa jannatul kafirin, dunia semiskin-miskinnya bagi orang kafir, ini surga dibandingkan dengan neraka nanti. Tuh begitu. Jadi begitu artinya, bukan orang udahlah orang Islam lemah aja, nggak usah belajar, udah miskin aja nih, ngawur namanya. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bersama rombongan. Ketika beliau masih umur 18 tahun, beliau menyantren. Ketika menyantren, beliau tinggal dengan emaknya tuh. Tinggal dengan emaknya, beliau bilang, ini saya pengen menyantren, saya dapat petunjuk untuk menyantren, gitu kan. Kata ibunya, aduh sebenarnya berat, tapi bagaimana ya, ibunya punya uang 40 dinar uang tabungan. Ditaruhlah dijahit di jubah Syekh Abdul Qadir. Kata ibunya, saya pesen kamu yang jujur, gitu kan. Disimpan, dijahit. Lalu di tengah jalan, saya kalau nggak salah pernah cerita juga, lalu dirampoklah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi menyantren zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman sekarang menyantren itu
sering video call sama anak gitu kan. Nak gimana nak? Iya beres. Kadang-kadang go food ke anaknya gitu ya. Mak minta ini dong. Oh iya siap, go food gitu kan. Nyampe makanan kesenangan anaknya di pesantren. Zaman dulu menyantren ya, jangankan cerita pulang ibu masih ketemu nggak sama ibunya, itu belum tentu. Sampai sana selamat aja belum tentu. Zaman dulu zaman perampokan. Maka Syekh Abdul Qadir berangkat betul dirampok. Dirampok oleh 60 perampok. Lalu mereka nggak mendapatkan perhiasan, nggak mendapatkan emas logam mulia gitu kan, LM. Lalu ternyata setelah nanya kepada Syekh Abdul Qadir muda, "Tong, punya apa lu, Tong?" "Saya punya 40 dinar uang emas." "Yang bener tampang kaya lo," gitu kan. "Iya bener." "Di mana?" "Ini dijahit di sini." "Wah, kocak lo," gitu kan. "Lo ngelawak ya?" gitu kan. Bilang ke bos, ada apa rame-rame?" "Enggak, tuh bocah gembel ngakunya punya 40 dinar. Kita nyari, ini saudara aja nggak ada yang punya, masa dia ngaku?" "Panggil anak itu." Dipanggil. "Tong, kamu katanya punya 40 uang dinar." "Iya." "Di mana?" "Ini dijahit sama mak saya di sini." Pas dibongkar bener ada 40 uang dinar. Si kepala perampok nanya, "Tong, kok kamu jujur sih, Tong?" "Kenapa?" "Iya, saya dipesan sama ibu saya untuk jujur. Pokoknya apapun saya harus nurut sama ibu saya akan taat apapun kepada ibu saya, apapun meskipun pahit," gitu kan. "Berkatalah benar meskipun pahit." Maka beliau berkata benar. Nah itu, saat itu kepala perampok nangis. Kepala perampok nangis, lalu dia berkata, "Ya Allah, kamu kepada emak saja begitu taat, sedangkan aku kepada Tuhan nggak taat." Nangis dia, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu segerombolan perampok itu daftar jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, belum jadi kiai, belum jadi ustadz, belum menyantren, muridnya udah banyak. Itu muridnya bukan alumni SD, lulus SD menyantren, kepala perampok takluk hatinya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ya. Jadi emang beliau ini manusia khusus, dari kecilnya udah beda. Itu lahirnya aja udah beda, mudanya aja udah beda, apalagi ketika sudah jadi kiai. Rupanya dari segerombolan perampok itu ada seorang yang non muslim, dia nggak mau menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir, yang lain pada jadi. Nah itu, lalu Syekh Abdul Qadir udah jadi kiai, dia masih dendam nih. Dendam kenapa? Karena kenapa orang-orang pada ikut dia, gerombolan perampok saya jadi bubar nih, organisasi ormas saya bubar gitu kan, gara-gara orang ini. Dia masih dendam tuh si non muslim. Akhirnya suatu saat dia nanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai Abdul Qadir, apa yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin?" Nah, ini cerita tentang sijin ya. Surga adalah apa namanya? Penjaranya mukmin dan jannatul kafir, gitu kan. Oh, akhirnya Syekh Abdul Qadir gamisnya itu agak besar tuh, beliau. Gamisnya agak besar, lalu sini. Kamu lihat, ini milik mukmin nanti. Lihat palanya, matanya ngelihat ke lengan gamisnya Syekh Abdul Qadir. Ngelihat, wah luar biasa. Sekarang kamu lihat, inilah yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir, gitu kan? Kan di sana kan nggak jelas mukmin mana, kafir mana, karena di sana kan pakaiannya sama orang-orang Arab. Nah, lalu ngelihatlah, inilah yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Ngelihat, nangis, ini dia. Akhirnya, ya Allah, betul ya, ternyata inilah makna sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu semiskinnya manusia, sekaya-kayanya manusia, tetap nggak ada apa-apanya dibanding keindahan di sana. Jadi bagaikan penjara. Tetapi semiskin-miskinnya orang kafir, dunia itu semelarat-melaratnya, sembelangsak-belangsaknya, ini surganya dibandingkan dengan apa yang mereka terima nanti, fujar bagi nanti di akhirat nanti. Akhirnya dia masuk Islam. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran, wa in kalla, wah ini saya agak lengket nih. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan catatannya di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahu nggak kamu sijjin itu apa? Nah itu ya,
kitabum marqum, kitab yang bertulis. Jadi ini catatan orang-orang yang celaka lah, begitu kurang lebih ya. Daftar catatan orang-orang celaka, daftar catatan orang-orang yang fujar itu ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah. Lagi-lagi wail tadi bisa diartikan sebuah lembah di neraka, bisa diartikan kecelakaan, celaka. Wah, celaka gitu kan. Wailu yauma idzin, pada hari itu, maksudnya adalah yaumin azim, pada hari kiamat itu ya. Lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan. Nah itu. Jadi bagi orang yang mendustakan hari yang dahsyat itu, yaumin azim, liyaumin azim. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu ya. Mendustakan hari yang dahsyat tadi. Nah itu ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu, tidak mendustakan bihi, hari pembalasan, illa, kecuali kullu mu'tadin atsim, setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Nah jadi ciri-ciri orang yang mendustakan akhirat itu adalah mereka melampaui batas dosa. Nanti tadaburnya bagian akhir ya, Bapak Ibu. Kita baca dulu. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini ciri-ciri ayat-ayat Mekah ini. Idza tutla, apabila dibacakan, alaihi, kepada dia, ayatuna, ayat-ayat kami, qala, berkata, asatirul awwalin. Ini mah dongengan orang-orang dulu. Ini yang nggak percaya sama Al-Quran itu kan. Ini jadi kalau kiamat, cerita tentang Al-Quran, nah itu biasanya makkiyah itu. Kalla, jangan, bal. Nah ini kalau di dalam riwayat Hafs dan Imam Asim, ini bal ini berhenti, saktah. Saktah itu berhenti tapi tidak bernafas, bukan kalla bal. Bukan gitu ya. Kalla bal rona, jangan lama-lama. Kalau biasanya 2 detik, berarti saktah itu 1 detik. Separuh daripada nafas yang menjadi jeda dari satu ayat ke ayat yang lain. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ya. Sekali-kali bukan begitu, jangan begitu. Atau haqqon, sungguh sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Rona, itu ya. Ghalaba, menutupi, ala qulubihim, ini menodai. Itu di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin ketika berbuat dosa itu ada noktah merah di kolbunya. Makin banyak, makin melampaui batas, makin banyak dosanya, nuktatun sauda, bukan noktah merah ya, noktah hitam. Itu ya, fi qalbihi, maka makin banyak pula noda-nodanya itu. Nuktatun sauda itu ya, ada secercah noda hitam di kolbunya. Makin banyak ya makin numpuk, makin susah dibersihin. Itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana menurut kalian ada orang yang tinggal di kali, satu hari mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Tidak ya Rasulullah. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Itu ya, orang sholat 5 waktu itu dosa-dosanya terhapus. Ntar dosa lagi, hapus lagi, dosa lagi, hapus lagi. Itulah. Tapi dosa-dosa kecil dan dosa-dosa yang nggak berkaitan dengan manusia gitu.
Kalau dosa besar harus bertaubat, dosa kecil dengan sholat aja udah gugur itu, tapi dosa besar harus bertaubat. Lalu terkait dengan manusia ya harus diselesaikan gitu kan, zalim, ngutang gitu kan, lalu nggak bayar gitu, istighfar, tetap aja nggak hilang-hilang itu. Nah kita lanjutin. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, atau sungguh, innahum an rabbihim, mereka itu dari Tuhannya pada hari itu lamahjubun, terhijab, tertutup. Jadi ada yang lebih indah daripada surga dan seisinya. Yang lebih indah itu adalah memandang Allah, itu ya. Wujuhun yawma idzin na'imah, atau wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu mereka mukanya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, akhirnya berjumpa dengan Allah. Itu yang paling nikmat, itu yang paling tinggi, yang the ultimate itu adalah itu, ila rabbiha nadhirah. Jadi para pecinta Allah itulah yang paling ditunggu-tunggunya itu, para pecinta Allah itu ya. Maka bagi para pecinta Allah, terhijab dari Allah itu, wah, itu hukuman yang luar biasa, hukuman yang luar biasa. Jadi mereka ya terhijablah dari Allah. Nah itu, terhalang dari melihat Allah itu. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka mereka masuk al-jahim, adalah neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ini nih, alladzi kuntum bihi tukadzibun, nih yang kuntum dulu kamu bihi tukadzibun, yang dulu kamu dustakan, nih barangnya nih, gitu kan, nih kenyataannya nih. Nah itulah Bapak Ibu. Setelah itu berbicara tentang abror, orang-orang baik, itu ya. Nah, paruh kedua ini tentang abror. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, tapi nanti kepanjangan, udah jam 10 kurang. Jadi kurang 2 jam ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu terjemahnya. Kita tadabbur, mendalami, merenungi, menghayati isi kandungan dari apa saja beberapa hikmah dari surat ini. Yang pertama, surat ini nggak boleh melarang kita untuk curang, ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ada sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min an azlim au uzlam. Aku mohon perlindungan kepada Engkau dari berbuat zalim atau dizolimi. Nah itu ya. Nah, jadi seperti itu. Berbuat zalim juga jangan, dizolimi juga jangan. Tapi kalau di antara dua itu mendingan mana? Mendingan dizolimi itu. Jadi Bapak Ibu kalau dizolimi sebenarnya lagi nabung. Nabung apa? Nabung dizolimi. Loh kok nabung dizolimi? Ntar di akhirat bisa diambil tuh tabungan gitu. Jadi kalau difitnah itu lagi nabung, dicurangin itu lagi nabung, ditipu itu lagi nabung gitu ya, dicuri itu lagi nabung. Kenapa? Ntar ya kita ambil hak kita, kita mencoba untuk mengambil hak kita sebisa mungkin. Tapi kalau memang nggak bisa, ntar saya ambilnya di akhirat. Nah itu barangkali amal kita kurang dikit, kita bisa ambil dari yang dulu kita pernah dizolimi. Maka kita komplain, ya Allah, aku pernah dizolimi sama itu ya Allah. Itu hartaku dibawa kabur sama dia ya Allah. Aku berbuat baik, malah dibawa kabur hartaku ya Allah. Aku beri kepercayaan, kepercayaanku disalahgunakan ya Allah. Aku mohon keadilan ya Allah. Nah itu, baiklah, mana orangnya dipanggil. Kamu dulu menzolimi ini. Iya. Nggak boleh bohong, karena apa? Ada videonya gitu kan.
ada videonya, ada apa namanya, physical evidence, itu ya, ada alat bukti, nggak bisa bohong dah. Oke, sekarang saat ini nggak ada dirham, nggak ada dinar, kata bahasa hadis ya, itu. Maka caranya adalah kebaikannya dikasih. Kamu dulu zalim kepada dia berapa banyak, sekian banyak, diambil pahalanya, dikasih ke dia. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang banyak dizalimi di dunia, mereka mencoba untuk mendapatkan haknya. Tapi ketika nggak dapat, mereka bisa jadi orang-orang yang banyak keberuntungan. Nah itu ya, itulah umat Islam masih ada harapan. Pondok Kelapa ini dekat dengan Bekasi. Bekasi ini kota penuh harapan gitu ya. Ada harapan baru, harapan jaya, ujung harapan gitu kan. Harapan indah. Kota penuh harapan ya, Bekasi ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada menzolimi lebih baik dizolimi. Kalau bisa enggak menzolimi, enggak dizolimi. Nah itu ya. Tapi kalau memilih, ya udahlah, mendingan harta saya dimakan orang daripada saya makan harta orang. Itu. Maka kata Imam Syafi'i, bekal terburuk adalah kezoliman kita kepada manusia. Itulah bekal terburuk. Jadi orang yang zolim sebenarnya, ya Allah, kalau bisa sih sebelum meninggal itu udah dipenuhi dulu deh kezolimannya. Takutnya nyangkut ntar di akhirat. Itulah muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang yang muflis, bangkrut? Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata, kata sahabat. Orang bangkrut adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya barang dagangan. Kenapa nggak punya barang dagangan? Uang nggak punya, barang dagangan nggak punya. Kata Rasul, la al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa qadafa hadza wa syatama hadza, gitu kan. Nah, orang yang bangkrut itu orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, tapi dia menyakiti banyak orang. Nah itu ya, menyakiti, dia mengambil harta orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, memfitnah orang lain. Ya Allah, zaman now ya Bapak Ibu ya, itu gampang berbuat dosa. Memfitnah gampang, itu ya, diadu domba gampang. Memfitnah orang lain kita nggak usah repot-repot, konten udah banyak, tinggal kita bantu memfitnah gitu ya. Konten fitnah udah banyak, tinggal kita forward, kita berjamaah dalam fitnah. Itu kalau kita nggak cek and recheck itu ya kontennya. Namimah nggak usah capek-capek, konten adu domba udah banyak, tinggal kita forward, kita berjamaah dalam adu domba. Tuh. Konten zina mata gampang, konten udah banyak, nggak usah capek-capek bikin, kita berjamaah di dalam membuat orang-orang berzina. Tuh, naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang nih kezoliman mudah. Jadi ngaji mudah, zolim juga mudah. Untuk belajar surat At-Tatfif atau Al-Mutaffifin, ada yang datang ke Masjid Al-Iman, tapi ada yang nggak datang ikut juga dapat gitu kan. Dari TikTok Latif Hatam, katakanlah gitu ya, Al-Iman Grande, itu ya, YouTube Al-Iman Grande, dapat mereka ilmu. Mudah dapat ilmu, dapat pahala mudah, tapi zolim juga lebih mudah, itu ya. Maka kita harus betul-betul cermat. Ini jangan-jangan ini jadi alat kezoliman nih. Tapi bisa jadi asisten ketakwaan. Dulu saya punya PDA, personal digital assistant. Lalu ada orang bule ikut saya. Lalu kata dia, ini PDA bagi saya adalah karena dia lihat PDA saya itu isinya Quran, tafsir gitu ya. Oh, this is personal piety devotional assistant. Kata dia, kata si bule Amerika, piety devotional assistant, asisten alat ketakwaan. Kata dia gitu ya, piety devotional assistant. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu kalau kita ada kecurangan itu ya kita kembalikan. Kalau curangnya kepada satu orang ya kembalikan. Kalau kepada organisasi ini repot lagi, apalagi curangnya kepada negara gitu ya. Ya Allah, betul-betul ini kita bisa implementasikan ke berbagai bidang itu ya.
negara, kenapa negara ini masih belum benar-benar juga, bisa jadi karena banyak yang curang gitu. Nah itu apa, harta rakyat dicurangin gitu kan, anggaran-anggaran dicurangin, jalan tau-taunya rusak mulu. Kok jalan rusak mulu? Iya, ternyata dicurangin. Ini mengurangi. Nah yang tadinya harusnya kuat nggak kuat. Nah kenapa nggak kuat? Dibikin sama kontraktornya nggak kuat. Kenapa kontraktor bikinnya nggak kuat? Iya, pejabatnya minta kontraktor 20% buat aku. Oke, kalau kita ke kontraktor, saya nggak mau kalah juga supaya dapat profit. Ya udah, speknya saya turunin gitu kan. Akhirnya ngasih kepada rakyat, dapatnya jelek. Baru jadi udah cepet ambruk jembatan gitu kan. Jalanan cepet rusak. Itu zolim kepada banyak orang tuh. Ya Allah. Padahal udah kaya, tapi tetap zolim, gujlak gitu. Orang pada di jalan itu ke cacing itu ya. Ada orang pakai motor, perempuan menghindari lubang, dia agak ke kanan, ketabrak tuh. Ya Allah, kezolimannya luar biasa ya. Jadi ada orang terganggu flu, aduh sakit banget perut, ikut kena kezolimannya. Jadi setiap orang yang melewati jalan itu dan menderita, itu akibat dia tuh. Itu luar biasa tuh kecurangan tuh. Makanya wailul lil mutaffifin itu ya. Jadi kecurangan-kecurangan itu banyak sekali itu. Jadi kita hindari kecurangan-kecurangan itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sambil diminum lagi ya. Kering nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita jangan curang? Karena kita orang-orang yang berorientasi pada hari yang dahsyat itu. Kenapa orang-orang curang? Karena dia lupa gitu kan. Dianggapnya dunia ini pokoknya segalanya. Nggak apa-apa saya curang gitu kan. Yang penting di dunia ini saya menang. Nah, itu dia. Mau curang, mau serampangan, pokoknya saya menang. Nah, Bapak Ibu, kita ini bagaikan menulis sebuah buku, bukunya besar. Bab 1 itulah dunia, itu ya. Bab 2, 3, 4, 5 bab itulah akhirat. Jadi kalau curang di dunia, ya dia bab 1-nya bagus, di bab 2 dan lain sebagainya, wah itu berantakan. Dianggapnya buku itu cuma bab 1 doang, bukan. Itu baru 1 bab. Nah, perjalanan hidup kita, orang yang dianggap sukses siapa? Orang sukses itu belum tentu orang kaya. Miskin juga belum tentu juga. Jabatan tinggi belum tentu juga. Orang yang sukses siapa? Orang yang masuk surga. Nah, itu baru sukses tuh. Kenapa? Karena bukunya itu ujung-ujungnya baik. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Betapa dahsyatnya itu hari akhir ya. Juz amma termasuk ayat-ayat yang banyak membahas tentang kedahsyatan hari kiamat. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu. Jadi zolim ini sangat berbahaya. Nah, lalu kita lanjutin liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, ada yang pada kesempatan bulan lalu saya sudah sampaikan, ada orang yang takdirnya memang takdir jadi ahli neraka ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap orang itu ditakdirkan untuk menuju, tiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Takdirnya ahli neraka ya gampang gitu kan, masuk neraka nipu gampang gitu kan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nipu itu adalah, curang itu adalah perbuatan orang yang sangat bodoh. Kenapa sangat bodoh? Di akhirat dia disetrika, dia dihancurin. Kalau di dalam ayat yang lain,
la yusminu wa la yughni min ju'. Dikasih makan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka nggak punya makanan kecuali duri, itu ya, pohon berduri yang nggak bisa ngenyangin, nggak bisa bikin gemuk gitu kan. Nah, itu makanannya. Di akhirat sangat sengsara. Nah, di dunia apakah dia sukses? Enggak juga, karena harta itu udah ditaker, dia milih yang haram. Jadi orang ngamuk, korupsi, nipu sana nipu sini, zolim sana zolim sini, apakah dia hartanya makin banyak? Kelihatannya makin banyak, habis itu juga hilang. Emang udah ditaker segitu. Ini orang sangat bodoh. Yang namanya curang itu sangat bodoh bagi saya itu. Kenapa? Akhirat hancur, dunia sama aja. Itu mencuri, habis mencuri totonya biaya pengobatannya wah luar biasa, hilang juga. Udah miliaran jadi triliunan, yang dimakan segitu gitu kan. Apa orang kalau hartanya triliunan makannya 3 piring? Enggak juga. Kekuasaan gitu kan, ada orang lagi, ayo kita main apa gitu kan, mau cara apa, itu mentang-mentang dekat dengan kekuasaan, kirain tip Sony itu bakal kaya gitu ya, ternyata enggak juga. Ternyata lah itu iya, dia ongkos aja nggak punya. Bukannya tip Sony harusnya banyak, dari itu sekian, dari itu harusnya uangnya banyak dong, berlimpah. Wah itu ya Bapak Ibu ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah jadi sangat bodoh orang yang curang. Karena apa? Rezeki di dunia itu sudah ditentukan. Kalau belum turun rezekinya, belum mati-mati. Nanti kalau rezekinya sudah diberikan oleh Allah, barulah meninggal. Nah, jadi yang kelihatannya duitnya banyak, habis itu ternyata ditipu lagi lah si penipu itu oleh penipu yang lebih ulung lagi gitu ya. Ya Allah, itulah dunia. Kirain nipu sana nipu sini uangnya banyak, ditipu lagi sama orang lain, tetap aja nggak punya duit. Itu ya, itulah orang yang wailul lil mutaffifin. Jadi celaka. Kenapa? Di akhiratnya celaka, di dunianya juga celaka. Saya mau tanya, orang yang tipu sana tipu sini, kira-kira kalau ada penawaran investasi, orang-orang percaya nggak? Nggak percaya. Itu akhirnya di dunianya juga tertutuplah pintu rezeki, gara-gara udah nggak dapat trust dari orang-orang. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya dunianya jadi sempit, yang ke situ ada orang yang ditipu, lewat sini ada yang ditipu, situ ada ditipu, yang sini saudaranya ditipu, yang itu temennya ditipu. Ya akhirnya dunia jadi sempit buat dia. Nah inilah wailun, inilah kecelakaan lah bagi orang-orang yang curang. Barangkali begitu dulu Bapak Ibu, intinya beberapa poin dari rangkaian ayat ini. Surah Al-Mutaffifin, atau bisa juga disebut dengan surah At-Taffif gitu ya. Ini yang pertama, bahaya banget, celaka besar bagi orang yang curang. Karena di dunia kelihatannya nambah hartanya padahal sama aja, cuma dia pilih yang haram. Maka kata hadis, fa'ajmilu fit tolab, perbaiki nyari harta itu, perbaiki. Kenapa? Mau curang mau enggak sama aja gitu. Cuma dia memilih, nominalnya sama tapi dia memilih yang haram gitu, ujung-ujungnya sama. Fa'ajmilu, maka cari aja yang bagus-bagus, nggak usah cari yang haram-haram. Haram maupun yang halal sama aja, jumlahnya segitu gitu kan. Nah itu, yaitu orang yang giliran kepada orang lain minta disempurnakan, tapi dia mengurangi kepada orang yang lain. Dan itu terjadi, dia tahu bahwa akhirat itu ada, tapi tidak tercermin dalam sikap sehari-hari. Nah begitu, tidak tercermin bahwa dia itu takut kepada akhirat.
Padahal dari kecil ada pelajaran SD, SMP ada pelajaran agama, SMP ada pelajaran agama, SMA ada pelajaran agama, kuliah ada pelajaran agama. Saya tanya, di tiap pelajaran agama ada beriman pada hari akhir nggak? Ada, dijelasin dari kecil bahwa ada akhirat, ada ya. Tapi kok tetap aja nggak takut sama akhirat. Kenapa? Takdirnya memang udah ahli neraka gitu. Kita jadi, oh ya Allah, diajarin tiap Jumat datang, dinasehatin gitu ya. Ramadan, ya Allah, umroh kadang-kadang gitu ya. Tetap aja dia zalim kepada orang. Pas tahu konsep takdir, oh iya ya, memang jangan-jangan udah ditakdirkan menjadi ahli neraka. Jadi giliran kebaikan tertutup, giliran keburukan gampang. Nah itu, oh iya ya. Nah itulah, dan semua itu di sini wama adraka masijin, itu orang-orang yang curang itu udah ada dalam daftar orang-orang curang. Itulah sijin, itu ya. Daftar orang-orang curang itu udah ada, itu ada takdirnya, gitu ya. Jadi orang-orang yang takut berbuat curang, ya mudah-mudahan tergolong orang-orang yang ditakdirkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ketika dibacakan ayat, udah kayak dongeng-dongeng yang lalu aja, gitu kan. Akhirnya hatinya itu makin tertutup, dinasehatin tertutup. Bapak Ibu, namanya hati tertutup itu kayak penggorengan tertutup. Mau dikasih daging kambing tumpah, dikasih daging sapi tumpah juga, dikasih sop tumpah, gulai tumpah. Kenapa? Ya tertutup dia. Nah itu nggak masuk itu daging-daging kurban gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Silakan diminum Bapak Ibu. Bismillah. Karena nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah takdirkan kita tergolong orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita berbuat perbuatan-perbuatan ahli surga sampai akhir hayat kita. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan zalim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.